Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya kalau semua pakai masker enggak kelihatan senyum atau enggak ya. Saudara, saya mau mengajak kita membuka ayat pertama kita sore hari ini dalam Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55, kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2. Tahukah saudara bahwa kunci keberhasilan dalam kehidupan orang Kristen adalah Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 2, yaitu yang namanya mendengar suara Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang begini, yuk kita lihat dari ayat 1. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Perhatikan. Garis bawah itu kalimat yang terakhir dari ayat 2. Kalau kita mendengarkan Tuhan, janji Tuhan, kita akan memakan sajian yang paling lezat. Saudara mau mengalami berkat yang paling baik? Kuncinya sudah jelas ditulis di ayat ini, dengarkanlah aku. Kadang-kadang pemikiran kita tentang mendengarkan suara Tuhan, biasanya pemikiran kita itu begini, Tuhan bicara, mungkin dalam bentuk mimpi, mungkin dalam bentuk penglihatan, atau bahkan mungkin menampakkan diri. Lalu Tuhan berkata begini, anakku lakukan ini, anakku buatlah ini. Pemikiran kita tentang mendengarkan suara Tuhan hanya terbatas sampai di situ. Padahal mendengarkan suara Tuhan tidak selalu dalam bentuk Tuhan itu bicara, anakku buat begini, lakukan ini, pergi ke sini, datang ke sini. Benar ya saudara? Kalau kita melihat Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saya percaya ada satu bentuk suara Tuhan yang seringkali kita tidak perhatikan. Karena kalau kita konotasinya mendengar suara Tuhan, selalu kita konotasinya seperti itu. Ada nabi atau nabiah yang datang lalu berbicara, beri, buat ini, pergi ke sini. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 28, maka ada satu bentuk suara Tuhan yang jauh lebih sering kita alamin, tapi kita tuh tidak sadar kalau itu suara Tuhan. Apa burut? Yuk kita lihat ya, salah satu contoh dalam kitab Kejadian. Pasal 39 saudara. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 20. Perhatikan. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Setujukah saudara dengan saya bahwa penjara inilah yang membuat Yusuf akhirnya ketemu Firaun? Setuju? Setujukah saudara bahwa Tante Potifar adalah orang yang paling berjasa dalam promosi Yusuf? Setuju? Kalau tidak ada Tante Potifar, Yusuf tidak sampai ke Firaun. Jadi kalau Yusuf keluar dari penjara terus diangkat sama Firaun, lalu ada paparasi atau wartawan yang menginterview, saya percaya orang yang paling akan diucapkan Yusuf terima kasih siapa? Tante Potifar. Dia akan berkata begini, terima kasih buat Tante Potifar, kalau engkau tidak menjebloskan saya tidak akan ada sampai hari ini seperti ini. Seringkali ini sebuah bentuk suara Tuhan yang saudara dan saya sering hadapin. Tapi kita tidak sadar kalau itu suara Tuhan. Kita mengartikan itu kesialan. Kita mengartikan itu malapetaka.
Tapi kalau kita kembali ke Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja melalui penjara untuk membawa Yusuf kepada promosi yang luar biasa. Berarti salah satu bentuk suara Tuhan yang tidak boleh saudara dan saya remehkan adalah kita seringkali tanpa sadar kita digiring pada keadaan-keadaan yang dalam tanda kutip datang dalam bentuk paketan yang tidak enak, menyakitkan, kita menyebutnya kesialan. Ternyata itu adalah bentuk pengaturan Tuhan. Amin. Kalau hari ini banyak orang ngobrol-ngobrol soal border dibuka, mulai dibuka dikit-dikit. Tadinya Perth, Western Australia bagus, sekarang tiap hari pantau berapa cases. Beberapa orang mengeluh kok jadi gini. Saudara percaya enggak? Ini pun sebuah bentuk Tante Potifar. Amin. Karena buat anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kita digiring kemana oleh Tuhan, itu pun sebuah suara Tuhan. Jadi saudara jangan melulu terbatasi dengan suara Tuhan, aku harus kemana ya, aku harus ngapain ya. Saudara, ketika saudara ketemu dengan keadaan yang menyakitkan, keadaan yang saudara tidak suka, saudara sedang digiring oleh Tuhan kepada kehendaknya. Amin. Sore ini ada sebuah khotbah yang sebetulnya udah beberapa kali ini sempat saya sharingkan. Karena itu lahir dari pengalaman pribadi hampir 1 bulan ini. Saudara, sekali lagi, kunci kesuksesan kalau kita mengikuti suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan salah satu bentuknya adalah Tante Potifar. Kita digiring kepada keadaan yang kita tidak suka. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam kekristenan, di dalam kehidupan anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua tempat di mana Tuhan giring kita ada maksud dan ada makna di baliknya. Amin. Saya katakan begini, hampir 1 bulan ini, kalau Yusuf digiring ke rumah Tante Potifar, Yusuf digiring ketemu Tante Potifar. Hampir 1 bulan ini saya dikiring ke sebuah daerah yang namanya Yafo. Dalam bahasa Inggris Joppa. Ada beberapa terjemahan di Alkitab kita, ada Yafo, ada Yope, ada Joppa, dan di dalam pengetahuan saudara, mungkin Pak San dan Ibu Gembala waktu pergi ke Israel, saya nggak tahu pernah diajak nggak ke daerah yang namanya Jaffa, Jaffa. Saudara, sekali lagi, rumah Tante Potifar punya maksud. Tidak ada sesuatu apapun di Alkitab yang tidak punya maksud. Semua ada maksud. 1 bulan ini saya digiring Tuhan ke Yafo, saya digiring Tuhan ke Jaffa, saya digiring Tuhan ke Yope, sama semua namanya. Apa itu? Yuk saya ajak lihat Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayatnya hampir semua. Kita lihat ya. Yuk kita lihat dari ayat yang ke-9. Kita akan ikutin ya. Kita lihat ayat yang ke-9. Ini cerita tentang Petrus. Perhatikan saudara, ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Hari itu Petrus ada di rumah Simon si penyamak kulit. Saya bersyukur terakhir saya ke Israel, saya berkunjung ke rumah Simon si penyamak kulit, Simon the Tanner. Nah saudara,
Petrus sempat tinggal di situ. Terus kemudian Alkitab menuliskan dia berdoa. Lalu ayat 10, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, dia melihat vision. Dia melihat penglihatan. Penglihatan apa? Ayat 11 dituliskan begini, tampak olehnya langit terbuka, turun suatu benda berbentuk kain lebar. Jadi ada layar LCD turun. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 11 dituliskan, Rasul Petrus tiba-tiba melihat penglihatan ada layar lebar turun, layar LCD ini ya. Layar LCD turun. Apa yang dia lihat singkatnya, dia melihat di situ penglihatan tentang binatang-binatang yang haram. Anda bisa baca, cari sendiri di rumah daftar binatang haram di Perjanjian Lama. Masuk kepiting. Kesukaan kita. Yang haram-haram tuh yang enak-enak. Kepiting masuk haram. Aduh gimana nih. Tapi penglihatan ini mungkin peneguhan bahwa kepiting menjadi tidak haram lagi. Di sini, amin Pak San ya. Di sini dituliskan bahwa Petrus melihat penglihatan tentang binatang yang haram, tiba-tiba Tuhan bicara. Petrus makan tuh dalam penglihatan itu. Lalu Petrus berkata begini di ayat selanjutnya, lihat ya. Tetapi Petrus menjawab ayat 14, perhatikan. Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Enggak mungkin, no way. Nehi. Tidak akan terjadi, not in this lifetime, Lord. I'm going to eat this food. Sudah bukan hanya 1 tahun Tuhan, but it's all has been a long time. From generation to generation, all my ancestors believe that those animals are unclean. Right. Anda bisa bayangkan tiba-tiba Tuhan bilang, makan. Gak bisa, sudah ratusan tahun, haram. How can you say that? Tuhan gak bisa. Ini yang terjadi pada Petrus. Saudara, tidak ada yang kebetulan di kota Yafo atau di kota Yope sering terjadi yang namanya pertentangan. Salah satu pertentangan yang terjadi adalah yang dialami oleh Petrus, di mana Tuhan bilang makan. Hati Petrus melawan. Kenapa? It's not right. It's not appropriate, Lord. Saudara pernah nggak merasa bahwa kadang-kadang Tuhan itu mengatur sesuatu dan kita berkata begini, Tuhan mestinya nggak boleh gini dong. Jangan kayak gini, ini nggak cocok Tuhan. Ini nggak semestinya. Pernah nggak seperti itu? Apapun keadaan yang kita alami, kadang-kadang kita tuh mulai against God. Against bukan berarti murtad, tapi artinya we begin to question Him. Kita mulai bertanya, Tuhan, why? Kok bisa seperti ini? Nggak bisa. Udah dari sononya kayak gini, nggak bisa Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ini yang dialami oleh Petrus. Alkitab menceritakan sampai 3 kali Tuhan ngomong. Anda tahu kenapa sampai 3 kali? Berarti Petrus nggak langsung nurut. Sampai 3 kali. Karena Petrus masih ragu. Are you sure? Lord, are you sure this is good for me? Are you sure this is the best for me? I'm not sure. Pernah nggak saudara mungkin dikasih Tuhan pekerjaan, terus ketika saudara jalanin, lu kok gak suka ya? Terus saudara berkata, are you sure Lord that you place me here? Are you sure that you put me here? Pertama kali saya di Perth, itu pertanyaan saya yang cukup sering. Tuhan yakin di Perth sepi loh. Bener, Bapak Ibu tahu gak ada teman saya kebangetan loh. Satu kali saya tuh cerita sama teman saya kalau saya tuh mau nonton. Tiba-tiba teman saya tuh ngomong gini, loh Ce, di Perth tuh ada bioskop dah. Hah? Ngenyek banget. Penghinaan banget. Loh, bukan cuma di situ Bu, ada yang lebih ngenyek lagi. Lebih insulting lagi. Gara-gara apa gitu loh, saya cerita soal apa, masak nasi gitu loh, tentang rice cooker atau gimana. Terus tiba-tiba dia tuh tanya gini, loh di Perth itu ada rice cooker Ce. Bentar, lo bayangin Perth itu apa sih? Kok di Perth itu ada rice cooker?
Mungkin dia berpikir bahwa seperti apa ya? Papua enggak ada rice cooker? Ada lah Bu. Pedalaman yang sangat dalam. Sampai dia tuh berpikir bahwa di Perth itu enggak ada rice cooker. Keterlaluan enggak? Siapa ini? Harus di debat ini. Gimana? Saya bilang begini, lu enggak tahu ya? Kalau di Surabaya mallnya cuma berapa? Di tiap Sabtu pada mall, ngenyek lu. Menghina banget. Bener Bapak Ibu. Tapi secara pribadi pertama kali ke Perth, saya tuh bertanya. Bahkan kadang-kadang suami saya ngomong gini, kamu yakin Tuhan bicara di Perth? Enggak sih. Terus gimana? Udah kadung. Ya udah dijalanin aja. Lu udah terlanjur dah. Udah ke lockdown juga kan. Kamu yakin? Anak saya juga kadang tanya, Mama, are you sure that God put us here? I'm not sure. Enggak tahu. Tapi ya udah dijalanin. Pernah ada kan ngalamin seperti kayak Petrus kan. You begin to question his voice. You begin to question his will. You sure God? This is the best one for me? Tuhan tak yakin ini kerjaan buat saya. Kok gak enak ya? Katanya kalau kerjaan dari Tuhan semuanya bagus. Anda salah loh. Yang dari Tuhan justru prosesnya banyak loh. Banyak orang mengartikan kalau yang dari Tuhan tuh yang mulus-mulus. Anda lihat di Alkitab, semua yang dari Tuhan gak mulus. Semua yang dari Tuhan banyak tantangan dan banyak prosesnya. Betul? Nah ini salah satu konflik yang terjadi di Yope atau di Yafo yang dialami oleh Petrus. Orang lain lagi adalah Yunus. Coba buka Yunus pasal 1 kalau tidak percaya. Yunus pasal 1 ayat 2. Perhatikan ya, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu berlayar bersama dengan mereka jauh dari hadapan Tuhan. Yafo sampai sekarang ada di Israel namanya Jaffa, itu daerah pelabuhan. Daerah pelabuhan. Dan di situ banyak sekali kapal-kapal. Ketika kami ke Jaffa, bagus banget ya. Kotanya kecil tapi banyak kapal-kapal dan kapal-kapal kecil yang rupanya ini merupakan hub gitu loh ya, yang mengkonek ke banyak daerah. Mau ke Yerusalem lewat Yafo, mau ke daerah mana lewat Yafo. Daud sendiri sering memakai pengangkatan dari kapal-kapal itu untuk membawa gelondongan-gelondongan kayu yang dia order untuk pembangunan bait suci. Dari sini jadi ini kota connecting. Kota connecting. Nah, Alkitab menceritakan Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Yunus protes. Dia mau lari ke Tarsis. Dia lari ke Tarsis, tapi untuk lari ke Tarsis dia harus melalui hub yang namanya Yafo. Saudara, Yafo adalah yang saya percaya secara rohani adalah gambaran persimpangan jalan. Yafo adalah tempat di mana we question a lot of things. Kita meragukan, kita mempertanyakan banyak hal. Dan ketika Yunus ada di kota Yafo, Alkitab menuliskan dia memilih untuk menjauh dari Tuhan. Karena dia tidak suka dengan pengaturan Tuhan, dia disuruh ke Niniwe. Bapak Ibu tahu enggak Niniwe itu kenapa Yunus tuh mati-matian nolak? Waktu saya ngajarin anak saya homeschool dulu, ada satu buku yang menceritakan tentang Niniwe. Ih, serem. Bapak Ibu tahu salah satu cara penyiksaan yang dilakukan oleh orang Niniwe terkenal biadab sekali. Makanya semua bangsa ketakutan. Mereka salah satu cara yang mereka lakukan, mereka congkel mata musuhnya lalu disiramin dengan garam. Itu yang mereka lakukan. Mereka akan buat sedemikian rupa musuh mereka akan kelaparan, bukan dimakan oleh singa. Itu masih, kalau menurut kita singa kan masih bagus ya. Tapi orang Niniwe bisa sangat-sangat keji.
mereka akan memaksa antara musuh mereka tuh saling mengkanibal. Akan dipaksa seperti itu. Mereka sadis sekali. Cara penyiksaan apa yang Anda pernah lihat? Mereka sudah sangat lebih di depan. Bisakah Anda membayangkan ketika Yunus dengar Tuhan bicara, aku mau bawa mereka bertobat. Kamu sampaikan messageku. Kalau saya jadi Yunus, saya akan protes. Saya kan bilang begini, Tuhan kok enak banget, Mbok ya diajar dulu dong. Enak aja langsung cara mudah. Mereka loh udah nyiksa orang banyak, udah bunuh banyak orang. Kok enak banget jalan tol untuk pertobatan. Mbok ya diajar, dijewet, dikeplak, diapain. Disiksa dulu kek, sampai tahu rasa, enak aja. Harus gitu loh. Kalau saya jadi Yunus, saya bisa ngerasakan dia protes dengan Tuhan. Makanya dia enggak mau. Saudara, pernah ngerasain enggak? Orang yang saudara enggak enak hati, orang yang nyakitin saudara, terus lebih diberkatin, doanya gampang banget dijawab daripada saudara. Saudara kan protes sama Tuhan. Betul? Saudara ada di Yavo. 3 minggu ini saya ada di Yavo. Saya mempertanyakan Tuhan, kok kayak gini Tuhan? Kok seperti begini jadinya? I don't like it. Saya berdoa kita bisa bereaksi seperti Petrus dan bukan seperti Yunus. Yunus menjauh dari Tuhan. Bagaimana dengan Petrus? Coba kembali ke Kisah Rasul 10. Coba lihat ayat 28. Ternyata arti penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Petrus itu artinya begini. Jangan bilang haram apa yang aku bilang halal. Tuhan kan bilang begitu toh. Petrus bilang ini haram Tuhan. Jangan bilang haram kalau aku bilang halal. Petrus mengerti. Ayat 28. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Apalagi masuk ke rumah mereka. Itu larangan keras. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kalau Tuhan menyebut mereka tahir. Saudara, ayat 29, perhatikan garis bawahi kata-kata ini, saya suka sekali kata-kata ini. Itulah sebabnya aku tidak keberatan. Inilah attitude yang saya berdoa. Kalau hari ini saudara mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau belum buka jalan? Tuhan, kenapa engkau belum jawab doa saya? Tuhan, mengapa orang itu yang menyakiti saya justru semakin kau berkati? Di mana keadilanmu? Bisakah saudara dan saya belajar berkata seperti Petrus? Aku tidak keberatan. Walaupun tidak suka loh ya. Tidak suka tapi tidak keberatan. Amin. Coba bilang, aku tidak keberatan. Dikasih Tuhan kerjaan ternyata kok tidak enak. Katakan, aku tidak keberatan. Apa yang menjadi hak saudara tidak dibayar atau tidak dikasih, katakan. Aku tidak keberatan. Mungkin sambil menangis, aku tidak keberatan. Disakiti orang, katakan. Aku tidak keberatan walaupun dengan air mata. Kenapa kita bisa bersikap seperti Petrus? Aku tidak keberatan karena kita percaya Roma 8 ayat 28. Itu yang percaya terjadi pada Yusuf. Dia tidak keberatan untuk menjalani 2 tahun di penjara. Karena dia tahu Tuhan mengatur semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah di akhir hidupnya Yusuf bilang begini, kamu merancangkan ini untuk aku, untuk yang jahat. Tapi Tuhan merancangkannya untuk kebaikan. Itu sebabnya Yusuf, saya percaya attitude-nya dia bisa seperti Petrus, aku tidak keberatan. Jangan against, jangan rebel,
Jangan berontak seperti Yunus yang escape, menjauh, kecewa dengan Tuhan. Tidak kebetulan arti kata Yavo, Yope, Java artinya beautiful. Ketika Tuhan menaruh saudara di kondisi yang tidak suka, dan ketika saudara belajar berkata, aku tidak suka Tuhan tapi aku tidak keberatan, maka something which is bad to you at first will be turned into something beautiful. Amin. Saudara, amazing. Semua di Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Tahukah saudara bahwa Yavo itu adalah daerah yang diwariskan oleh Yosua, itu sebagai warisan suku Dan. Dari 12 suku ada salah satu suku namanya suku Dan, D-A-N. Dalam Yosua 19:46, salah satu warisan yang dikasih oleh Yosua ke suku Dan adalah Yavo. Sebetulnya this is a very good and beautiful place. Kenapa dinamakan beautiful? Karena kota pelabuhan bagus banget memang. Sampai hari ini masih bagus. Mirip-mirip Gold Coast gitu ya waktu saya ke sana. Jadi bagus banget. Saudara tahu yang amazing, suku Dan ternyata tidak pernah dapat tanah yang sudah dikasih. Ada satu suku yang tidak pernah punya warisan tanah. Suku apa? Lewi. Kenapa tidak dapat tanah? Karena Tuhan yang guarantee hidup mereka. Betul ya, mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi suku Dan bukan seperti itu. Suku Dan tuh harusnya dapat warisan. Dalam Yosua 19:46 warisannya adalah salah satunya Yavo, kota bagus. Tapi tahukah Anda, suku Dan itu tidak pernah memperoleh tanah warisannya. Pada waktu saya membedah tiap suku, saya menemukan suku Dan itu adalah suku yang banyak komentar. Suka ngeritik, wow ngeritiknya pinter, NATO. Apa NATO? No action talk only. Suku Dan itu, jadi kalau saudara tipe orang yang sukanya ngomel, konsultan. Ada netizen ya. Lo lihat tentu lo, kan kayak supporter ya, kok kayak bonek. Kayak supporter tuh kan, ayo, bodoh banget gitu aja gak bisa nembak. Ayo gol, very stupid gitu kan. Padahal kalau mereka suruh tendang bola belum tentu masuk ya kan. Ini suku Dan. Dalam hidupnya mereka, suku Dan itu tidak pernah mau melangkah untuk bergerak. Tidak pernah mau. Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan tanah. Pada waktu peperangan Deborah melawan orang-orang Kanaan, salah satu suku yang tidak mau bantu adalah suku Dan. Kenapa? Di kitab Hakim-Hakim, saya terpesona waktu membaca tentang suku Dan. Di kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima dalam nyanyian Deborah, diceritakan suku Dan itu suka duduk-duduk melihat kapal. Berarti dia bukan enjoy life. Loh itu kapalnya bukan dia punya. Yeah. Ini orang yang banyak berangan-angan tapi gak bertindak. Apa Pak namanya? Kabayan. Mimpi tok. Mimpi terus kapan gue punya kapal. Suku Dan tuh suka sekali melaut. Tapi gak pernah punya kapal sendiri. Dan gak pernah punya daerah sendiri. Padahal Tuhan itu kasih Yavo loh, kota kapal loh. Dia cuma duduk-duduk doang. Saudara dengarkan.
Kalau ketika kita dihadapkan Tuhan dengan sesuatu yang kita tidak suka, suku Dan tuh paling tidak mau disuruh perang, nggak suka, repot kan? Ketika kita menjadi seperti orang suku Dan, setiap kali Tuhan menaruh kita di sebuah keadaan yang kita tidak suka terus kita menghindar, kita tidak akan pernah melihat kemenangan. Percayalah bahwa Tante Potifar diizinkan Tuhan datang untuk bawa Yusuf dipromosikan. Niniwe diizinkan Tuhan datang dalam hidup Yunus untuk mempromosikan Yunus juga dan untuk membawa pertobatan. Ketika orang-orang suku Dan dikasih tanah Yafo, seharusnya attitude mereka adalah mereka hadapi peperangan. Maka tanah itu akan menjadi milik mereka. Kalau kita menghindar dari keadaan yang kita tidak suka, kita tidak akan pernah menerima jarahan dan rampasan. Hadapin keadaan yang saudara tidak suka dan menang di dalamnya. Gelinding wae kata orang Jawa. Almarhum Om Yusak bilang gelinding wae itu go with the flow. Go with the flow of the Holy Spirit where He's leading us. Amin saudara. Jangan bilang haram apa yang Tuhan bilang halal. Jangan bilang jelek kalau Tuhan bilang bagus. Tuhan kerjaan ini jelek, Tuhan bilang bagus. Saya bilang Tuhan perut sepi, Tuhan bilang rame. Jangan bilang jelek kalau Tuhan bilang bagus. Just go with Him. Maka Niniwe akan menjadi keindahan. Bapak Ibu di akhir ceritanya, tahu nggak berapa hari Yunus dimakan di ikan? 3 hari. Saudara meneliti enggak waktu ikannya muntah? Muntahin Yunus? Pernah bayangin enggak dimuntahin kemana? Atas kemana? Di atas gini terus enggak turun? Iya, ke pantai mana? Iya. Tahukah Anda ikan itu memuntahkan Yunus back to Yafo? Tuhan enggak pernah mau maksa Yunus ke Niniwe. Kalau Tuhan mau, ikannya disuruh muntahin aja langsung ke Niniwe, lu enggak bisa lari lu ya. Tuhan enggak mau loh. Tuhan mau Yunus dengan tidak keberatan. Dengan kesadaran berkata, Tuhan, I don't like this, but I believe you have a good purpose in it. And I'm willing to face it. And I'm willing to get through it. Amin. Ada yang sedang mengalami Yafo? Mari belajar, aku tidak keberatan.